adik-adik. Halo semuanya. Halo Kak. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Wah, ini bulan Desember Kak, menyambut Natal. Natal. Jadi kita harus semangat karena bulan Desember itu menyambut Natal. Natal itu hari apa Kak? Oh, tanggal 25 Desember Kak. Iya, tanggal 25 Desember itu hari kelahirannya Kak Selvi ya? Bukan Kak. Bukan ya? Jadi hari kelahiran siapa Kak? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, Kak. benar banget adik-adik. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita kan menyambut Natal nih. Kita harus makin semangat memuji nama Tuhan. Iya kan Kak? Iya Kak. Nah, kita nyanyi dulu nih Kak. Boleh tuh Kak. Lagunya Pujilah Nama Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Kita. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Mana gitarnya? Dreng 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 dreng
mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, atas penyertaan-Mu sampai sekarang Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tolong berkati ibadah ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini saja doa anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena ada sukacita pada hari ini, mari kita bernyanyi adalah sukacita. Aku bersyukur, bersuka cita.
udah makin bersuka cita nih Kak, karena lagu tadi yang kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah duduk yang tertib ya, yang rapi. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Semangat banget pasti ya. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan berdoa dulu untuk menyambut firman Tuhan kita hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Sampai saat ini kami boleh melakukan ibadah kami kembali Tuhan, dan juga Tuhan berkati setiap adik kami dan juga orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan juga Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk bisa mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu ini ya Bapa, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara melalui hamba ini kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini ya Bapa. Doa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita buka ya Alkitab kita dari Lukas. Ayo, perjanjian apa Lukas? Perjanjian baru. Pintar. Yuk kita buka Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kita buka ya. Lukas 1 ayat berapa? 46 sampai 56. Oke, kakak bacakan dari sini, adik-adik juga membaca dari rumah ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku,
dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin, amin. Wah, oke, tadi kita udah nyanyi kan? Tadi udah nyanyi, udah joget-joget. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak tema kita hari ini apa? Hari ini temanya spesial loh. Ada tentang nyanyi-nyanyi, tentang mungkin puisi. Ada yang tahu? Iya, jadi tema kita hari ini adalah memuji Tuhan. Nah, yuk semuanya, memuji Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak apa sih arti memuji Tuhan? Apa? Iya, bernyanyi. Oke, bernyanyi untuk Tuhan. Terus apa lagi? Memuliakan Tuhan. Iya, betul. Terus apa lagi? Menyembah Tuhan. Oke, benar ya adik-adik. Jadi memuji Tuhan itu adalah kita menyembah, kita bernyanyi kepada Tuhan atas apa? Atas segala perbuatan baik yang diberikan Tuhan kepada kita, ya kan? Segala sesuatu yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu arti dari memuji. Nah, tadi udah kita baca di Alkitab kita ini tadi, di Lukas tadi. Nah, yang dari adik-adik tangkap dari sini apa? Tadi judulnya tentang nyanyian pujian Maria. Nah, jadi nyanyian pujian Maria. Ada yang tahu nggak siapa itu Maria? Ayo. Iya, ibunya Yesus. Maria adalah ibunya Yesus. Nah, pasti Maria bertanya-tanya, wah kak, kenapa ya Maria sampai nyanyian pujian untuk Tuhan? Ayo, jadi Maria dalam ayat Alkitab kita hari ini itu merupakan ungkapan isi hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya diungkapkannya melalui nyanyian pujian ini kepada Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Maria itu adalah ibunya Yesus. Jadi dia merasa sangat diberkati, dia merasa sangat istimewa sebagai hambanya Tuhan yang mungkin rendah, tapi Tuhan memberikan ia kesempatan, Tuhan memberikan ia begitu besar anugerah kepada Maria untuk menjadi ibu Tuhan kita, ibunya ya Yesus. Wah, coba kalau adik-adik di situ keadaannya bagaimana? Sangat luar biasa ya, gitu. Tapi pasti awalnya Maria takut. Karena apa? Maria ini adalah awalnya seorang gadis. Nah, seorang gadis yang tidak memiliki suami pertamanya, ya kan? Dia takut lah, ya kan? Karena kalau dia hamil, dia punya anak, nanti apa kata orang, kata gitu, ya kan? Tapi apa? Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria ini yang akan membawa kedamaian, yang akan membawa kesatuan besar seluruh bangsa di dunia ini, ya kan adik-adik? Dan Tuhan menepati janjinya. Dia memberikan Yusuf sebagai seorang suami Maria. Nah, jadi dia mengungkapkan isi hatinya yang sangat luar biasa akan kebesarannya Tuhan, akan kuasa Tuhan, ya kan? Dan itu terjadi adik-adik kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Maria ini karena dia yakin, dia memiliki iman, dia memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan rencana yang indah di dalam hidupnya. Makanya dia mau menjadi ibunya Yesus.
Yesus, ya kan? Nah, itu hal yang luar biasa adik-adik. Itu tokoh yang pertama. Nah, ada tokoh juga yang selanjutnya nih. Yuk kita buka semuanya dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Kira-kira itu berisi tentang apa ya? Ada yang tahu? Ayo. Tentang puji-pujian Hana. Ayo, siapa yang tahu Hana itu siapa ya? Ibunya Samuel. Nah, kenapa Hana disamakan dengan Maria dalam firman Tuhan kita hari ini? Kenapa adik-adik? Iya betul, karena iman dan kepercayaannya, ya kan? Apa yang menjadi permasalahan dalam Hana? Ia tidak bisa memiliki seorang anak. Sudah lama dinanti-nantinya Tuhan. Aku pengen kali seorang anak. Tuhan, berikanlah aku keturunan. Ya kan? Begitu lamanya Hana menantikan seorang anak. Ya kan? Mungkin kalau dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin dia bakal putus asa. Mungkin dia bakal meninggalkan Tuhan karena dia tidak percaya kalau misalnya akan bisa memiliki seorang keturunan karena usianya yang sudah tua. Tapi apa adik-adik? Justru di dalam 1 Samuel tersebut dia menyerukan puji-pujiannya dia kepada Tuhan. Karena apa? Karena iman dan kepercayaannya. Jadi karena iman dan kepercayaannya lah yang membuat dia yakin, yang dia membuat dia tetap bertahan untuk menantikan janjinya Tuhan. Dan apa adik-adik? Itulah dia kebesaran Tuhan kita. Dia menepati janjinya kepada Hana, iya kan? Dengan waktu yang tepat. Dia memberikan anak kepada Hana. Yang bernama siapa? Ayo, bernama siapa? Bernama Samuel. Nah, betapa bahagianya Hana, ya kan? Dia akhirnya memiliki keturunan dan diberi nama Samuel. Walaupun sebenarnya anaknya juga akan diserahkan lagi kepada Tuhan, tapi dia merasa begitu bersyukur sekali. Nah, gitu adik-adik. Jadi itu isi Alkitab kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini. Nah, Kak, jadi apa nih hubungannya sama memuji Tuhan? Nah, adik-adik, jadi kita memuji Tuhan tidak hanya ketika keadaan kita baik saja. Wah, kalau gitu semua orang juga bisa, ya kan? Ketika semua keadaan baik-baik saja, ketika semua aman-aman saja, lancar, jaya semuanya, semua orang bisa memuji Tuhan. Aduh Tuhan, baik kali hari ini aku dapat uang dari mama, uang tambahan. Aduh Tuhan, makasih banyak ya. Hari ini aku rupanya gak terlambat sekolah, rupanya ada rapat guru. Aduh Tuhan, makasih banyak ya. Hari ini aku ulang tahun, aku dapat hadiah. Semua orang bisa. Tapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai anak yang takut akan Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Kita mau terus memuji Tuhan dalam keadaan susah ataupun senang. Nah, susah Kak, gimana mau susah mau memuji Tuhan, ya kan? Pasti mungkin adik-adik kalau misalnya lagi susah, pasti langsung kayak menyalahkan keadaan. Apalah ini? Aku gak senang hari ini. Semuanya kayaknya kacau, gak ada yang beres, ya kan? Nah, terus mungkin adik-adik juga kecewa dengan keadaan yang ada. Tapi apa? Kita diingatkan hari ini, kita mau terus memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang percaya, dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ya kan? Kita sebagai orang yang percaya, yang memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan, pastinya akan terus memuji Tuhan dalam keadaan apapun itu, ya kan? Karena apa adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berdamai dengan masalah. Pasti setiap hidup ini pasti akan selalu ada masalah. Tuhan pernah bilang kan, bahkan ada lagunya. Tuhan itu gak akan pernah janji bahwa langit akan selalu biru, ya enggak? Pasti akan ada mendung, akan ada badai. Tapi apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Dia akan selalu menyertai kita.
Dan itu yang harus kita pegang adik-adik. Untuk itulah makanya kita bisa kuat untuk memuji Tuhan dalam keadaan apapun, karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Hidup ini bukan tidak ada masalah, pasti akan ada masalah. Terus Kak, apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya? Yang membedakan adalah kita akan berdamai dengan masalah itu. Kita akan menyelesaikan masalah itu, tidak mau terikut arus masalah itu, tidak mau kecewa, tapi kita mau berdamai dengan masalah itu. Tapi coba dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka hilang pengharapan. Sama siapa lagi aku berharap? Karena mereka tidak tahu Tuhan, mereka tidak percaya sama Tuhan. Sama siapa aku mau percaya? Akhirnya apa adik-adik? Dia gampang kecewa, dia gampang putus asa, masalah sedikit langsung berkeluh kesah, karena dia tidak memiliki pengharapan, dia tidak memiliki iman untuk kepada Tuhan. Dan adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali untuk terus memuji Tuhan dalam keadaan apapun, ya kan? Nah, untuk itu adik-adik harus terus memuji Tuhan ya. Oke Kak, gimana nih cara memuji Tuhannya? Nah, bisa lewat nyanyian, ya kan? Bisa lewat puji-pujian, bisa lewat puisi bagi adik-adik yang suka berpuisi, bisa dengan menulis, ya kan? Dengan menulis buku tentang betapa kebesarannya Tuhan, atau menulis kisah inspiratif yang pernah adik-adik rasakan tentang bagaimana kasihnya Tuhan kepada diri adik-adik. Boleh dengan nyanyian, boleh dengan alat musik. Nah, siapa sini yang suka bermain musik? Nah, itu bisa dipakai, semuanya bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, itu pasti ada yang suka main biola, ya kan nih, ada biola. Ada yang suka main gitar, ada yang suka main drum, ada yang suka main seruling. Nah, banyak lagi. Dan itu dipakai untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan kita kepada orang-orang lain, ya kan? Kita mau mengingatkan kepada teman-teman kita yang lain yang mungkin belum teguh imannya. Nah, kita mau saling sama-sama belajar untuk terus memuji Tuhan. Nah, jadi itu ya adik-adik untuk firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Oke. Nah, sebelum kakak tutup, kakak mau ngasih kuis nih untuk adik-adik. Siap? Siap dong, harus siap. Kuis yang pertama adalah hari ini ayat Alkitabnya diambil dari mana ya? Ayo, itu soal yang pertama. Yang kedua, tadi kita membicarakan dua tokoh di firman Tuhan kita hari ini. Nah, ayo sebutkan dua tokoh tersebut. Oke? Nah, yang ketiga, silahkan tuliskan judul lagu favorit adik-adik. Lagu rohani ya, lagu tentang Tuhan. Nah, beserta alasannya. Alasannya kenapa? Misalnya, kakak suka lagu Berkat Kemurahan-Mu. Wah, kenapa Kak? Karena kakak merasakan lagu itu benar-benar membuat kakak mengerti dan semakin paham tentang kemurahannya Tuhan itu selalu ada buat diri kakak, dan kakak merasakan itu melalui pujian itu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi dibuat judulnya dan alasannya. Oke, hari ini kita ada 3 kuis, jadi jangan lupa, dan jangan lupa juga dikirim di nomor di bawah ini. Oke, yuk kita tutup firman Tuhan kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan hari ini. Kami masih boleh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami, ajari adik-adik kami ya Bapa, untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di dalam keadaan apapun. Karena kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami di dalam setiap musim hidup kami, di dalam setiap permasalahan kami. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang meneguhkan iman kami ya Bapa. Iringi kami selalu Tuhan untuk selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah ini ya Bapa, firman Tuhan hari ini. Doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan ya Kak? Ya, Kak. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang memuji nama Tuhan dengan gembira. Jadi kita mau nyanyi lagu Gembira di Hatiku. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Sekali lagi. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 8 kali. Gembira, 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 gembira di hatiku. Yeay, gembira Kak. Iya, Kak. Kita masuk ayat hafalan ya Kak? Iya, Kak. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi. Filipi itu perjanjian lama atau baru ya? Perjanjian lama ya Kak? Salah, Kak. Salah ya? Perjanjian lama atau baru adik-adik? Iya benar banget, baru Kak. Pintar-pintar adik-adik kita. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Filipi 4 ayat 4. Jadi buka Alkitabnya. Kakak bacakan satu kali lagi. Kakak baca satu kali, lalu kita ucapkan bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita ulangi sama-sama ya Kak? Iya, Kak. 1, 2, 3, ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yeay, pintar-pintar adik-adik ya Kak. Langsung cepat ngapalnya. Nah, tadi Kak Ayus ada kasih kuis ya Kak. Iya, Kak. Adik-adik jawab kuisnya, ada hadiahnya loh. Iya kan Kak? Iya, Kak. Hadiahnya menarik kan Kak? Menarik banget, Kak. Makanya adik-adik yang udah dapat hadiah kuisnya kan Kak? Jadi harus dijawab ya. Kan nomor di bawah ini. Nah, terus apa lagi Kak? Ayat hafalan udah, kuis udah. Oh, ayat harian Kak. Iya, Kak. Tiap minggu kita ada dibagi ayat harian ya Kak? Iya, Kak. Nah, adik-adik nggak boleh kendor baca Alkitabnya. Dibaca ya ayat harian yang udah dikasih. Kalau bisa dicatat di buku. Dibuat seindah mungkin dan sekreatif mungkin. Nanti pasti guru-guru KKR akan mengumpulkannya dan yang paling bagus bakal dikasih hadiah Kak. Wah, menarik banget ya, Kak. Iya, makanya siapa yang nggak buat atau nanti guru-guru KKR yang buat sendiri punyanya, nanti guru-guru KKR yang dapat hadiahnya. Ya Kak? Iya, Kak. Iya, makanya adik-adik di rumah, ayo berlomba untuk mengerjakannya ya. Oke? Dibuat jurnal Alkitabnya biar indah. Oke? Oke Kak? Oke, Kak. Kita masuk ke persembahan. Kita masuk ke persembahan. Udah disiapkan persembahannya adik-adik. Dilipat yang bagus. Nanti setelah kebaktian dikumpulkan kepada orang tua ya. Kita nyanyi lagu apa Kak? Isekin kami hendak oh Bapak. Kami, oh Bapa,
saatnya kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita mau tutup dengan doa syafaat kita. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya boleh ikuti kakak di dalam hati ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segala berkat, buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh melakukan ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami ya Bapa, khususnya juga Tuhan memberkati apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Berkati adik-adik kami Tuhan, agar mereka boleh paham, agar mereka boleh memahami firman Tuhan hari ini dan dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Ajarkan selalu kami Tuhan untuk mau percaya dengan semua rencana-rencana Tuhan. Juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati kedua orang tua kami, berikan selalu mereka kesehatan, berikan selalu mereka rezeki ya Bapa, agar Tuhan mereka juga boleh menjadi berkat buat banyak orang dan khususnya untuk keluarga mereka ya Bapa. Tuhan berkati juga adik-adik kami ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini juga Tuhan, kami mau serahkan semua masa depan adik-adik ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang mengiringi mereka, kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka ya Bapa di dalam masa pertumbuhannya. Biarlah ya Tuhan imannya boleh semakin bertumbuh, imannya boleh semakin percaya kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan ya Bapa, dan mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa buat adik-adik kami yang mungkin akan melakukan ujian akhir sekolah ya Bapa. Tuhan juga yang memberkati adik-adik kami ini, berikan ia hikmat kepintaran ya Bapa, agar ia bisa menjawab soal-soal dengan baik ya Bapa, dan dapat memberikan nilai yang terbaik untuk orang tua mereka dan untuk Tuhan. Juga Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa buat negara kami saat ini ya Tuhan. Kami sudah melakukan pemilihan, kiranya Engkau yang memberkati orang-orang yang terpilih ya Bapa, agar mereka boleh bertanggung jawab dengan apa yang mereka dapatkan ya Tuhan. Juga Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ia, berikan ia hikmat ya Tuhan dalam memimpin negara ini, dalam memimpin setiap daerah ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu memberkati orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Tuhan juga yang memberkati ya Bapa seluruh dunia saat ini sedang masih menghadapi masa pandemi Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa setiap insan yang terlibat ya Bapa dalam masa pandemi ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesabaran dan juga kesehatan ya Bapa, agar mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kesembuhan ya Bapa buat orang-orang yang terlantar, buat orang-orang yang terkena COVID ya Bapa, ataupun buat orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan ya Bapa. Kiranya Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa buat guru-guru sekolah minggu kami, dimanapun juga mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan juga yang memberkati mereka dalam perkuliahan mereka, persekolahan mereka, maupun pekerjaan mereka ya Bapa. Itu kami juga mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Tuhan memberkati juga KKR kami, gereja kami semua, majelis jemaat GBKP Runggu Setiabudi ya Bapa. Kiranya ya Bapa semuanya boleh sehat selalu dan Engkau yang selalu melindungi mereka Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Inilah permohonan kami ya Bapa, tapi kami mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi selalu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima semua berkat yang datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan semua doa ini kami dalam tangan pengasihan-Mu saja, dan kami mau satukan doa ini melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan ya. Oke, kita jumpa di ibadah minggu depan.